Ini persoalan nih, problem kita nih yang gak pernah berhenti dari tahun ke tahun. Problem kita itu, kalau kita musim kemarau, itu kita kepanasan sama kebakaran. Dan kalau kita musim hujan, biasanya kita kebanjiran. Ya, ini problem nih, problem. Ini nggak pernah dari tahun ke tahun selalu aja ini terjadi. Karena ini juga harus berikan kesadaran ya bahwa kebiasaan kita yang di daerah pegunungan, kalau kita nebang pohon jangan lupa menanam. Dan kalau kita membuat infrastruktur di kota, kalau kita bikin jalan manusia, jangan lupa bikin jalan air. Karena kalau manusia itu ada portal bisa balik lagi. Kalau air itu di portal nabrak. Makanya karena jalan airnya itu tidak seimbang dengan jalan manusia dan pembangunan infrastruktur lainnya sehingga berakibat banjir. Dan ini juga yang paling penting lagi. Kalau kita membuat saluran di perkotaan itu elevasinya nanti harus kita perhatikan. Kenapa? Biar bypass air itu sehingga tidak tertumpu di dalam satu titik. Sehingga ke depan kita sempurnakan pembangunan infrastruktur yang ada di kota. Baik pemukiman, perumahan, perkotaan, dan yang lainnya. Terima kasih. Saya ulangi atas pertanyaan dari paslon nomor urut 4, bahwa tadi bagaimana cara mengatasi banjir yang terjadi di beberapa wilayah Purwakarta. Berdasarkan data BPBD, memang ada beberapa kecamatan yang berpotensi terjadinya banjir. Tetapi lebih kepada banjir sementara karena diakibatkan tidak berfungsinya drainase atau gorong-gorong di wilayah kecamatan tersebut. Maka kami mempunyai strategi untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama adalah melakukan revitalisasi drainase atau gorong-gorong yang nanti akan terkoneksi dengan sungai yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta, terutama yang ada di wilayah kecamatan kota seperti Sungai Ciherang dan Sungai Cikau. Ya, nanti itu akan dibuang airnya kepada sungai tersebut dengan kita membuat saluran drainase yang memadai. Kita juga berharap ada komitmen dan kerjasama dari masyarakat Kabupaten Purwakarta. Tolong jangan membuang sampah kepada gorong-gorong yang akan menyebabkan kemudian macetnya aliran ketika terjadi turun hujan. Yang kedua, kita akan melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah tersebut dan berharap tidak terjadi banjir kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab, waktunya sama 90 detik dimulai sejak Anda berbicara. Pemerataan pembangunan ya, tentunya kita kalau melaksanakan pembangunan itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau kebutuhan masyarakat diutamakan, maka akan terjadi skala prioritas. Tentu kita tidak mau membangun yang sudah bagus, tetapi yang lain ditinggalkan. Maka kalau suatu desa mengajukan pembangunan infrastruktur, baik jalan, jembatan, dan sebagainya, maka itu fokus kita melaksanakan pembangunan. Tapi kalau satu desa membutuhkan air bersih, ya harus fokus juga ke air bersih itu. Jangan semua disamaratakan. Pembangunan itu bisa merata apabila berkeadilan. Berkeadilan itu apa? Sesungguhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi jangan kita membangun sesuatu yang besar, sesuatu yang fenomenal, tapi tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Maka untuk itu kami berharap setiap pembangunan yang ada di Purwakarta ini harus berjalan sesuai dengan skala prioritas. Jadi kita bisa tuntaskan segala PR-PR-nya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diperlukan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Kami ingatkan kembali bahwa calon wakil bupati juga boleh menambahkan atau menanggapi jika masih ada waktu. Dan jawaban berikutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda sama 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih.
Terima kasih pada calon yang telah menjawab ya, dan memang ini pemerataan pembangunan ini perlu ya dilaksanakan di mana-mana, dan ingat banjir ini pasti berhubungan dengan daerah aliran sungai ya, das ya. Sehingga memang ini pembangunan ini harus simultan dari hulu sampai hilir. Jadi menurut saya pemerataan pembangunan pertama kali yang harus kita kembangkan adalah menormalisasi daerah aliran sungai. Karena air ini akan mengalir dari semua sungai dari atas ke bawah. Kemudian memang baru kita membuat sudetan, ya sudetan-sudetan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Ane saya setuju. Ya, kemudian pengaturan, ya mau tidak mau pengaturan di daerah aliran sungai ini jangan sampai terjadi bangunan-bangunan liar, bangunan-bangunan yang menggunakan das, ya. Selanjutnya mau tidak mau memang kita harus memberikan habit, ya, kebiasaan kepada seluruh masyarakat Purwakarta, terutama cara membuang sampah dan membangun ya di sekitaran jalan maupun di daerah aliran sungai. Terima kasih, saya pikir terima kasih ya jawaban kita, insya Allah baik, mudah-mudahan ya pembangunan pemerataan kita ini terutama harus diwujudkan pertama kali ini karena masalah kita ini banjir yang sering terjadi. Sehingga dari daerah hulu dan hilir mari kita bangun daerah aliran sungai kita supaya terjadi normal kembali. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.